Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Nah, ya. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan bahwa materi hari ini adalah P5, yaitu temanya kebekerjaan seperti itu. Nanti anak-anak saya harapkan di materi P5 ini bisa mengikuti dengan baik dan bisa mungkin sedikit Ibu nanti menyampaikan beberapa hal terkait dengan kewirausahaan dan produk lokal yang bisa kita beri bisa kita ambil contoh dan bisa kita mengambil kesimpulan dan bisa mengambil ilmu dari mungkin wirausaha yang berupa produk lokal, mungkin berupa makanan, mungkin berupa minuman ataupun produk atau bisnis yang lainnya seperti itu ya. Nah, saya harapkan nanti bisa mengikuti dengan baik dan sampai akhir nanti di tahap 1 sampai dengan tahap 6. Oke, siap ya anak-anakku sekalian? Siap. Ya, jika siap semuanya, Ibu ingin memberitahukan bahwa nanti yang pertama adalah Ibu ingin memberitahukan tentang kontekstualisasi. Jadi bagaimana kontekstualisasi di dalam pembelajaran yang dikaitkan di dalam kehidupan. Tentunya kita sebagai seorang misalkan pengusaha, mungkin wirausaha, mungkin punya produk lokal seperti di rumah ada bisa wirausaha yang berupa makanan ataupun minuman sebagainya. Yang lebih lagi yang perlu kita ketahui semuanya itu adalah tujuan kita biar kita sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelumnya Ibu ingin sampaikan yaitu tentang bagaimana pekerjaan itu. Jadi sedikit saya sampaikan hakikat dari bekerja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bekerja? Jadi kalau dalam Islam itu saya sampaikan sudah sesuai dengan Quran surah At-Taubah ayat 105. Quran surah At-Taubah 105 itu kalau membaca tanpa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, aku udah. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya yaitu bekerjalah kamu, maka Allah akan melihatmu. Dan begitu juga dengan orang-orang yang beriman, dan begitu juga Rasulnya. Maka kamu akan diberikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan akan memberitahukan kepadamu terhadap apa yang engkau telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Itu kalau di Islam gitu ya. Nah, bekerja itu sudah pasti dalam Islam untuk menunjang kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika bekerja, insyaallah orang itu akan diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian kalau di kehidupan sehari-hari, kebekerjaan itu apa? Nah, di sini saya beritahukan tentang kebekerjaan. Kalau kita sebagai seorang muslim itu harus bekerja, jangan sampai tidak bekerja, gitu ya. Makanya biar bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Nah, kebekerjaan. Nah, bagaimana cara kita bekerja? Nah, seperti itu ya. Nah, yang pertama kenali diri. Kenali diri kita masing-masing. Bagaimana dulu? Mungkin dulu riwayatnya dari TK, kemudian dari selanjutnya SD, kemudian setelah SD SMP, kemudian setelah SMP SMA. Kemudian harapan saya di sini karena anak-anak sudah SMK, saya harapkan setelah ini bisa bekerja. Kemudian yang kedua kenali diri. Nah, kenali diri kalian, misalkan mungkin bakatnya di bidang apa. Kemudian yang ketiga bereksplorasi. Bereksplorasi itu kita mencoba lebih. Contohnya belum bisa bagian ini, harus bisa mengasah lagi. Mungkin secara bertahap eksplorasi ini tidak langsung bisa. Tapi kita kalau yakin insya Allah akan diberikan oleh Allah dan pasti tujuan kita di dunia akan tercapai. Untuk minuman ya.
itu ya anak-anak. Saya kemudian ada produk berupa wirausaha yang sukses, contohnya lokal ya. Nah ini wirausaha produk lokal yang sukses. Nah ini Berarti mau contohnya ini usaha satu yaitu berupa arisan rumah atau mobil atau modal usaha. Contohnya ini ada panitia arisan guyub rukun, misalkan 1 juta gitu. Nah nanti bisa untuk misalkan belum punya uang 150 juta, bisa dengan arisan itu misalkan seperti itu. Nah ini kalau ini saudara saya sendiri anak-anak, tapi saya ya seperti ini, kalau saya biasa saja gitu ya. Kalau saya tidak berpikiran bagaimana, karena saya percaya bahwa saya diberikan rezeki itu Allah gitu ya. Jadi seperti ini anak ini, kalau ini usaha yang lebih gitu ya, contohnya modalnya harus lebih banyak gitu ya. Nah maka ya di sini kita bisa contohnya seperti ini. Kalau rata-rata kebanyakan orang kan belum punya modal begitu ya, saya kira ya kan, belum punya modal. Tapi alangkah lebih baiknya kita juga lebih dahulu berkarya, seperti misalkan ada arisan gitu ya, kita ikut di arisan itu. Nah setelah itu kita bisa dapat modal seperti itu. Arisan rumah atau mobil atau modal usaha standar 150 juta seperti itu. Nah kalau yang mengikuti 300 orang kan sudah berapa itu? 1 juta kali 300 orang berapa itu? 300 juta ya. Seketika sudah bisa kita punya uang 300 juta. Ini usaha yang lebih gitu. Kalau tadi minuman, makanan itu usaha yang biasa ya, mungkin ya itu ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Asalkan kalian bisa dengan itu misalkan nanti bisa karya. Harapannya kita sebagai seorang muslim tidak boleh ada yang dibawa, harus kita semangat. Termasuk ini juga semangat. Ini saudara saya sendiri lah ini, tapi nggak saya, karena beliau nggak mau disebutkannya. Yang penting tahu usahanya gitu ya. Kedua, solusi perumahan murah, cash dan kredit. Beli cash gratis, biaya balik nama, SHM dari perabotan rumah tangga seperti itu. Jadi beliau juga bisnis namanya ini rumahan. Ini menurut saya ini saudara saya sendiri, tapi nggak mau disebutkan orangnya gitu ya, sudah saya ambil gambarnya saja seperti itu ya. Nah kalau di sini ada maksudnya monggo murah itu hanya kreasinya beliau. Nah kreasinya beliau seperti itu. Nah 185 juta bisa dapat rumah. Nah gitu. Kalau dia umpamanya mikir nih misalkan satu hari ini saja kan ya belum punya ya uang 185 juta seperti itu ya. Nah ini bisa. Nah beliau luar biasa. Nah saya juga seperti ini. Ya saya kadang juga gini. Sama boleh tapi saya juga seperti ini. Kalau saya seperti ini yang harus saya lakukan juga oleh iri nenggone wong muslim ya. Jadi ya biasa saja seperti itu. Nah seperti itu anak-anak. Jadi yang ketiga ini seperti itu. Ini juga termasuk pengusaha yang berupa wirausaha yang bisa sukses seperti itu anak-anak ya. Nah ini bisa mungkin dijadikan bahan referensi. Kira-kira saya nanti setelah lulus SMK bisa berupa bekerja di perusahaan. Kalau bekerja di perusahaan seperti yang saya tampilkan tadi harus punya sifat 8 tadi itu ya. Namanya yang terakhir harus bisa menjadi pribadi yang personal branding. Nah kita harus siap jadi orang yang luar biasa di dalamnya seperti itu. Kalau ikut perusahaan, jika kita jadi orang yang berwirausaha, kita bisa berkarya. Contohnya hari ini paribasan iso gede duit ya kan. Nah seperti itu. Jadi misalkan dengan arisan itu atau mungkin bisa rumahan. Nah, semua orang pasti pengen punya rumah ya. Punya rumah. Contohnya Bu Yeni pernah memberitahukan tentang babakan pernikahan. Nah, pernikahan itu paribasan ya sandang pangan papan ini pasti pengen semuanya ya kan. Nah, seperti itu. Contohnya rumah. Rumah ini yang sangat sulit. Tapi kalau dengan kita kita berkarya itu pasti bisa dan tidak ada yang sulit. Nah termasuk ini juga
gagah dan sebagainya. Anak-anak kalau di saudara saya ini nanti juga saya tampilkan tidak masalah ya. Ini sebagai pemberitahuan bahwasanya kita bisa, bagaimanapun bisa, karena ada jalan. Seperti itu anak-anak ya. Itu saya kira kalau tadi yang paling bawah itu ada produk makanan, minuman itu kita bisa jadikan referensi. Ini pun juga bisa dijadikan referensi. Iya. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Blitar Pack Solutions. Saya Eva Aliantur Andini, nomor absen 21. Saya Lindang di Sampurna absen 36. Saya Ernesta nomor absen 20. Saya Intan Alia nomor absen 31. Saya Celsiana Vita Putri nomor absen 14. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang ide bisnis yang dimiliki oleh kelompok kami, yakni dengan judul proposal bisnis mesin pengemas otomatis, di mana nantinya target pasar kami adalah para produsen UMKM kelas kecil dan menengah dan juga produsen-produsen berstandar nasional. Pertama-tama akan kami perkenalkan tentang bisnis kami melalui orientasi bisnis. Bidang bisnis kami bergerak pada industri manufaktur, yakni produsen mesin pengemas otomatis dan juga food industry yang ada di Blitar dan juga sekitarnya. Harapan kami nantinya ketika kami dapat membangun bisnis ini, kami dapat membantu para pelaku usaha yang masih ada kesulitan dalam melakukan pengemasan produknya. Produk-produk kami yang pertama yakni mesin pengemas wafer, roti, makanan ringan lainnya, dan juga yang saat ini masih banyak perlu diperhatikan dari UMKM ini. Mungkin apabila kemasannya lebih diperbaiki, lebih ditambah lagi, akan juga menambah daya jual dan daya saingnya di pasaran. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tentang penguatan materi. Jadi penguatan materi hari ini yang bisa Ibu simpulkan begitu anak-anak, termasuk bagaimana tadi kita berwirausaha dan sebagainya. Ada tadi yang berwirausaha yaitu tentang membuat kos, ya, membuat kos. Nah, membuat kos. Nah, di sini Ibu hanya menyampaikan seperti ini ya. Untuk yang kos ini bagaimana kita berwirausaha di bidang kos begitu ya. Nah, ini ada satu prospek yang menjanjikan. Nah, jadi usaha kos memiliki potensi yang besar di masa depan, didukung oleh pertumbuhan populasi perkotaan dan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal terjangkau. Kemudian langkah strategis. Nah, ini memiliki rencana strategis untuk mengembangkan jaringan kos yang berkualitas dan dikelola dengan baik di berbagai kota. Kemudian ajakan bermitra ini mengundang untuk bergabung dan menjadi bagian dari perjalanan. Nah, termasuk membangun usaha kos yang sukses seperti itu. Untuk yang kos seperti itu. Untuk yang Blitar Pack Solution, nah ini berkomitmen untuk mendukung usaha UMKM terutama di Kota Blitar, usaha yang bergerak di bidang manufaktur, kemudian mendukung para pelaku usaha terutama usaha di bidang makan dan minum atau F&B. Kemudian Blitar Pack Solution bekerjasama dengan produsen mesin dan akan menjadi jalan keluar dari kesulitan para pelaku usaha untuk memastikan produknya terkemas dengan aman. Nah, sasaran pasar ini pelaku usaha UMKM, kemudian pemilik resto atau kafe, kemudian produsen makanan atau minuman online. Kemudian harga jual yang pertama mesin berskala kecil 2 juta sampai 5 juta. Kemudian yang kedua mesin berskala besar 6 juta sampai 15 juta. Nah, saya harapkan di yang berkaitan dengan materi Ibu hari ini yaitu tentang wirausaha produk lokal yang sukses itu nanti bisa kita terangkan. Jadi anak-anak saya harapkan semoga semuanya bisa menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Dan yang paling penting cara kerja tadi ya. Nah, kita harus kembali ke 8 tadi. Bagaimana kita menjadi seorang yang sehat, kemudian kuat, bahagia, kemudian
bisa menjadi orang yang kuat, yang bisa menghadapi kehidupan, kemudian tentunya memiliki pribadi yang jujur, kemudian bisa memiliki sikap yang disiplin dan bertanggung jawab dan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.